Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadih al-burhanu al-mabsud fil wujud karamahu wa ihsanu. Amma ba'd. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Abdul Hadi MAG sebagai dosen ilmu akhlak, dan saya hormati para kawan-kawan kami seperjuangan. Saya di sini ditugaskan untuk menjadi moderator dari kelompok 3. Saya sebelum lanjut ke materi, saya di sini akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri dengan atas nama Ahmad Faiz Hakim dengan NIM 1212030012. Yang kedua ada Andini Fitriani dengan NIM 1212030021. Yang terakhir ada saudari Dede Nadia dengan NIM 1212030025. Oke, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka saja presentasi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan pemateri yang pertama akan dipresentasikan oleh saudari Andini Fitriani. Dengan segala hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk membahas materi pertama hari ini. Materi pertama hari ini yang akan kita bahas adalah akhlak kepada Allah. Nah, kita akan membahas itu 3 akhlak kepada Allah. Yang pertama beriman, bertakwa, dan ikhlas. Di sini saya akan menjelaskan tentang beriman. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apakah itu akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah sebagai Kholiknya. Nah, kita harus menerimanya dengan lapang dada tanpa mengeluh sedikit pun. Sebagai manusia ya, kita harus menerimanya dengan lapang dada dan tidak mengeluh. Nah, di sini kita akan langsung membahas tentang beriman. Nah, iman berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar amana yu'minu imanan. Artinya beriman atau percaya. Nah, dalam bahasa Indonesia, percaya itu adalah meyakini atau yakin bahwa sesuatu itu memang benar atau nyata adanya. Nah, tentunya di sini kita akan membahas tentang rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul Allah. Yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Nah, pertama kita akan membahas tentang iman kepada Allah. Seperti yang tertera di sini. Nah, di sini hanya ada contoh iman kepada Allah. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu iman kepada Allah. Pengertian secara singkat dari iman kepada Allah yaitu membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya pula. Allah sebagai zat pencipta dan yang menguasai alam raya ini wajib diimani oleh setiap manusia. Nah, sebagai orang yang beriman, keberadaan Allah juga harus diyakini oleh kita ya. Dengan sepenuh hati, kemudian kita teladani melalui sikap kita sehari-hari. Nah, apakah sikap kita sehari-hari itu? Yang pertama nih, sikap kita sehari-hari dalam rangka beriman kepada Allah. Yang pertama, selalu menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua, berkumpul dengan orang-orang saleh. Yang ketiga, menjauhi perbuatan maksiat. Yang keempat, memberikan rezeki kepada orang lain atau sedekah ya.
Dan yang kelima, mempercayai 6 rukun iman yang tadi, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada nabi dan rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar. Beriman kepada malaikat merupakan peranan terpenting bagi manusia. Nah, seperti contohnya di sini, kita harus mengetahui 10 nama malaikat yang wajib diketahui beserta tugasnya. Nama-nama malaikat tersebut yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Ajrail, Munkar, wa Nakir, Raqib Atid, Malik, Ridwan. Nah, tugas-tugasnya itu juga banyak ya yang harus kita ketahui. Yang kedua, berkata dan berbuat jujur, karena dimanapun dan kapanpun malaikat senantiasa mengawasi kita. Yang ketiga adalah taat terhadap perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, karena malaikat Raqib dan Atid itu akan mencatat amal baik dan amal buruk kita. Nah, jadi kita harus senantiasa menjalankan perintah Allah itu di mana saja, dimanapun dan kapanpun. Kita harus selalu ingat bahwa akan ada yang mencatat amal buruk dan amal baik kita. Rukun iman yang ketiga adalah beriman kepada kitab Allah. Manusia dianugerahi oleh Allah itu sebuah akal, ilmu, dan hawa nafsu. Sehingga manusia mempunyai kebebasan berpikir dan berbuat sesuai dengan kemampuannya. Namun hal itu tidak cukup ya. Oleh karena itu Allah mengutus para rasul untuk memberi petunjuk, pengajaran, dan peringatan kepada manusia melalui kitab-kitabnya. Nah, maka dari itu kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sekarang contoh dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Bukan contoh ya, tapi peranan kita dalam beriman kepada kitab Allah. Yaitu, kita harus selalu berusaha dan tak kenal lelah dalam memperbaiki bacaan kita kepada Al-Quran, bagi mempelajari ilmu tajwidnya, arti-artinya. Nah, arti-artinya juga harus kita pahami, karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali ilmu yang akan kita dapatkan juga. Di situ banyak juga hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi kita harus memahami artinya dan memperbaiki tajwidnya, mempelajari tajwidnya. Nah, yang kedua, kita harus selalu melafalkan dan membaca ayat-ayat pada kitabnya aja. Jadi jangan dipahami aja, tapi harus dibaca juga. Nah, karena memperbaiki tajwid itu berarti harus dibaca dong ya Al-Qur'annya setiap hari. Seperti itu. Nah, dapat disimpulkan juga teman-teman bahwa firman Allah yang diturunkan kepada Rasulnya itu dalam bentuk kitab perlu dipercayai kebenarannya ya. Kemudian diamalkan dan diterapkan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut sudah menandakan bahwa kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya kita akan membahas tentang beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Nah, sebelumnya beriman kepada Rasul Allah itu yaitu meyakini dan mempercayai bahwa Allah itu mengutus kepada setiap umat dari seorang kalangan yang menyeru untuk beribadah kepada Allah. Perilaku yang harus kita terapkan juga seperti yang tertera di sini adalah kita wajib mengetahui 25 nabi dan rasul Allah. Lalu menerapkan salah satunya sifat wajib yang dimiliki salah satu nabi Allah, yaitu Nabi Muhammad. Pertama, sifatnya itu adalah sidik. Nah, sidik itu berarti berkata benar atau jujur. Yang kedua, amanah. Amanah itu yang dapat dipercaya. Kita itu harus menjadi hamba Allah yang dapat dipercaya, manusia yang dapat dipercaya, tidak berkhianat. Tabligh yang berarti menyampaikan. Maksudnya adalah Nabi menyampaikan semua perintah dari Allah tanpa menyembunyikannya. Kita juga berarti harus begitu kepada teman-teman kita. Misalnya kita mengajak teman kita untuk melakukan kebaikan. Jangan sampai disembunyikan juga. Yang terakhir adalah fatonah, yaitu berarti cerdas dan pintar. Selanjutnya, kita akan membahas rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Hari akhir atau disebut juga hari kiamat.
Iman kepada hari akhir yaitu mempercayai bahwa hari kiamat suatu hari nanti akan datang, di mana seluruh alam semesta itu hancur berkeping-keping. Dan nanti kehidupan yang kekal akan menunggu kita, yaitu akhirat. Setelah itu manusia dimintai tanggung jawabnya dalam setiap perbuatan yang dia lakukan di dunia. Nah, kita harus senantiasa mengerjakan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan yang buruk, karena nanti malaikat raqib dan atid akan mencatat semua amal kita dan nanti ditimbang di hari akhir. Kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah kita lakukan. Nah, umat muslim pun wajib untuk mengimani dan mengamalkan hal tersebut. Hari akhir itu pasti datang dan akan dialami oleh semua umat manusia. Maka dari itu kita sebagai umat muslim yang itu tadi harus selalu beribadah kepada Allah, beramal baik untuk bekal kita di akhirat. Nah, tentunya kita harus punya bekal untuk di akhirat ya. Jangan kita terlalu sibuk dalam hal duniawi. Kita juga harus mempunyai bekal untuk akhirat. Dan yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar. Qada merupakan takdir atau ketetapan yang tertulis di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Qadar adalah realisasi dari qada itu sendiri. Jadi, qada dan qadar itu adalah ketetapan Allah dan takdir Allah yang mana itu takdir baik ataupun buruk. Nah, perilaku yang sudah tercantum di sini yang kita harus terapkan dalam diri kita untuk beriman kepada qada dan qadar itu adalah selalu bersabar atas segala yang terjadi kepada kita, rajin dan giat berusaha. Jadi kita untuk mencapai sesuatu itu harus rajin dan berusaha. Misalnya kita berpikir bahwa takdir kita itu baik, berarti kita tidak perlu berusaha. Nah, itu salah teman-teman ya. Karena bagaimanapun itu kita harus selalu berusaha dan rajin, karena takdir Allah juga bisa berubah. Dan kalian juga belum tahu bahwa takdir itu baik ataupun buruk. Yang kedua, jauhilah kesombongan dan keangkuhan kita. Misalnya kita sudah mendapatkan prestasi atau keberhasilan. Nah, karena semua itu adalah ketetapan dan ketentuan dari Allah. Jadi itu bukan hanya usaha kita saja ya untuk mencapai suatu keberhasilan itu. Begitulah teman-teman seputar pembahasan tentang beriman yang termasuk akhlak kepada Allah. Jadi kita tidak hanya beriman kepada Allah saja ya teman-teman. Di sini kita juga harus beriman kepada Rasulnya, malaikatnya, kitabnya, hari akhir, dan qada dan qadar. Terima kasih untuk waktunya, dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الآية. صدق الله العظيم وصدق النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa ciri-ciri bertakwa sudah jelas dalam Al-Qur'annya. Nah, saya di sini akan menjelaskan lebih rincinya. Dalam Al-Qur'an Al-Imran ayat 136 di poin pertama ada orang yang selalu menuju kepada ampunan Allah. Jadi kita kalau ada masalah pasti datangnya kepada Allah, surhatnya kepada Allah, itu jadinya. Itu yang poin pertama. Poin pertama, suka menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadanya, gitu. Jadi kita jika ada rezeki lebih baiknya kita menginfakkan itu kepada orang yang membutuhkannya. Jadi harta kita juga ada harta orang lain juga sebagiannya, begitu. Poin kedua itu, poin ketiga ada sanggup menahan amarahnya. Nah, kita sebagai orang yang bertakwa dan juga kita harus menjaga hawa nafsu kita dan tidak gampang marah atau gampang terbawa emosi, begitu ya. Itu orang yang bertakwa. Yang bertakwa itu tidak gampang emosi dan bisa menahan hawa nafsunya ya dari segala cobaannya. Yang terakhir ada apabila
berbuat kesalahan, keji dan menganiaya diri sendiri, segera bertaubat dan mengingat Allah dan tidak lagi meneruskan perbuatan keji ataupun kesalahan-kesalahan lainnya. Jadi kita kalau sudah berbuat atau khilaf, kita lebih baiknya langsung bertaubat gitu. Allah akan mengampuni hambanya kalau dia mau bertobat, tapi jangan istilahnya jatuh ke lubang yang sama gitu ya, jangan mengulangi perbuatan yang sama begitu. Allah akan memaafkan kesalahan hambanya dan juga tidak mengampuninya kalau dia itu sudah mengulangi begitu lagi gitu ya, jadi jatuh ke lubang yang sama lagi gitu. Terus ke selanjutnya adapun realisasi takwa adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam takwa itu ada realisasi juga. Yang pertama ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jadi menuntun agama Islam, tiap-tiap pribadi manusia mempunyai hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala selaku pencipta segala makhluk termasuk pribadi-pribadi manusia. Jadi kita bisa kontak langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara jika kita sudah beribadah, doa atau mungkin kita curhat kepada Allah apa keluh kesah kita, dan Allah itu kan maha mendengar. Jadi kita tuh langsung saja untuk berdoa atau setelah, makanya kalau kita setelah sholat dianjurkan untuk berdoa. Nah itu kita sedang berkontrak langsung dengan Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung. Yang kedua ada hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan hati nurani. Jadi hubungan manusia dengan diri sendiri, takwa direalisir dengan cara-cara yang disebutkan di dalam ayat-ayat takwa dan dicontohkan dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Di antaranya dengan senantiasa berlaku sabar, adil, pemaaf, dan berani memegang amanah, mengembangkan semua sikap yang terkandung di dalam akhlak atau budi pekerti yang baik. Ya, jadi kita haruslah mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ada hubungan dengan sesama manusia. Maksudnya apa? Selain membina hubungan kita dengan Allah, dengan diri sendiri, yang ketiga adalah membina hubungan manusia dengan manusia. Hal ini bisa direalisasikan dengan bermacam usaha, bekerja sama dan bergotong royong. Jadi kita sesama manusia, sesama Islam, sesama Muslim atau sesama manusia, kita saling menolong atau saling bergotong royong, saling bekerja sama gitu. Soalnya kita tuh adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita sama manusia harus saling mengingatkan, saling bekerja sama, saling gotong royong gitu. Suatu saat kita juga butuh pada orang lain gitu. Jadi kita harus selalu harus selalu mengertikan orang lain. Jika ada orang yang susah kita bantu, ada orang yang keberatan kita ringankan, kita kita bantu lah istilahnya gitu. Oke. Itu saja dari saya. Begitu saja inti dari bertakwa. Terus intinya saya di sini menjelaskan poin-poin bertakwa saja. Oke. Terus masalah yang ikhlas oleh saudari Nadia, Dede Nadia. Oke ya. Saya Ahmad Fuza Hakim undur diri. Terima kasih. Billahi taufiq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Datangnya dari saya sendiri, jika kebenaran datangnya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Syukran katsiran. Materi yang ketiga berjudul ikhlas akan dipresentasikan oleh saudari Dede Nadia. Dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang ikhlas. Ikhlas merupakan masdar dari kata akhlasa yang berasal dari kata kholasa. Kata di sini mengandung beberapa makna, yaitu safa, jernih, dan najah wasalima, selamat. Pengertian ikhlas adalah suatu sikap yang terlihat mudah diucapkan,
namun banyak orang yang kesulitan menerapkannya dalam kehidupan. Hal ini berkaitan dengan setiap manusia yang memiliki penyakit hati yang menyulitkan untuk bersikap ikhlas. Namun, bagi orang yang bertakwa, ikhlas tidak akan sulit diterapkan. Para ulama membagi ikhlas menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, ikhlas akhwas al-khawas, yaitu tingkatan ikhlas paling tinggi. Saat seseorang mampu membersihkan perbuatan atau amalannya dari perhatian manusia lain. Dan yang kedua, ikhlas khawas, tingkatan yang kedua atau sedang, yaitu orang yang melakukan perbuatan karena Allah agar diberi bagian-bagian di kehidupan akhiratnya. Contohnya adalah meminta dijauhkan dari siksa api neraka dan termasuk sebagai penghuni surga di dalam dengan menikmati berbagai macam kelezatannya. Dan yang ketiga, ikhlas awam, tingkatan ikhlas ketiga, yaitu orang yang melakukan perbuatan atau amalan karena Allah agar diberi bagian duniawi, seperti mencari kelapangan rezeki dan terhindar dari hal-hal yang menyakitkan. Selanjutnya, ada penerapan ilmu ikhlas. Penerapan ilmu ikhlas terbagi menjadi 2, penerapan ilmu ikhlas dalam beribadah dan penerapan ilmu ikhlas dalam kehidupan. Penerapan ilmu ikhlas dalam beribadah yaitu ikhlas dalam bersyahadat, ikhlas dalam sholat, ikhlas dalam berzakat, dan ikhlas dalam berpuasa. Karena dasar dari berpuasa adalah ikhlas, yaitu menahan haus dan lapar. Dan yang terakhir, ikhlas dalam beribadah haji. Yang kedua, ada penerapan ilmu ikhlas dalam kehidupan. Penerapan ilmu ikhlas dalam kehidupan yaitu menguatkan niat dalam hati untuk belajar ikhlas. Selanjutnya, selalu berpikir positif, bergaul dengan orang-orang yang bertakwa, dan menjadikan pengalaman adalah pembelajaran. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk para pemateri yang sudah memaparkan atau mempresentasikan makalah ini. Oke, kami dari perwakilan dari moderator akan menyimpulkan dari 3 materi tersebut. Yang pertama ada beriman. Beriman itu secara singkat dari iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan secara lisan dan mengamalkan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Terus berlaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ada selalu menjaga sholat 5 waktu, berkumpul dengan orang-orang yang soleh atau yang berilmu, menjauhi perbuatan maksiat, dan memberi rezeki kepada orang lain yang membutuhkan. Yang kedua, ada bertakwa. Takwa secara singkatnya adalah seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mau meninggalkan maksiat karena takut dengan siksaannya. Dan adapun realisasi takwa adalah lagi berikut. Yang pertama ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan dengan sama manusia. Yang terakhir ada ikhlas. Ikhlas secara singkatnya, ikhlas merupakan akhlak dalam bentuk masdar dari kata akhlaso yang berasal dari kata kholaso. Menurut Louis Ma'luf, kata kholaso ini mengandung beberapa macam arti sesuai dengan konteks kalimatnya. Ikhlas terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ikhlas akhwas al-khawas, yang kedua ada ikhlas khawas, dan terakhir ada ikhlas awam. Terus penetapan ilmu ikhlas terbagi menjadi 2. Yang pertama ada penerapan ikhlas dalam beribadah, dan yang kedua ada penerapan ilmu ikhlas dalam kehidupan, menguatkan niat dalam hati untuk belajar ikhlas. Itu kesimpulan dari kami. Maaf jika ada kesalahan, mohon dimaklum, kami masih dalam tahap belajar. Kami bertiga undur diri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.